Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi jurnal prakerin. Jadi silakan simak video ini sampai dengan selesai. Untuk yang pertama, kalian akan menemukan koper jurnal. Di bagian koper tersebut kalian cek nama, kelas, dan NIS kalian apakah sesuai dengan data. Terus yang berikutnya juga kalian cek pada bagian tempat prakerin. Nah, di tempat prakerin tersebut, apakah sesuai dengan data penempatan dari prakerin kalian? Nah, jika bagian cover ini sudah selesai atau sesuai datanya, maka selanjutnya kalian ke halaman berikutnya. Nah, di situ ada kata pengantar. Di bagian kata pengantar ini cukup kalian baca. Di halaman selanjutnya ada surat pernyataan. Nah, untuk di surat pernyataan ini wajib kalian isi di bagian nama, kelas, dan NIS-nya. Sesuaikan datanya yang ada di cover kalian. Kemudian tempel materai 6000, ditanda tangani, kenakan materai sedikit, lalu ditulis nama Anda dengan lengkap, ya. Setelah Anda tanda tangani, terus kalian bawa ke bagian pembimbing dunia industri. Nah, dengan beliau kalian mintakan tanda tangan, terus ditulis nama lengkap beliau. Terus di bawah garis ini bisa ditulis jabatan beliau, ya. Nah, selanjutnya jabatan di sini mungkin jabatan bisa sebagai pembimbing, bisa juga sebagai mungkin jabatan beliau yang di kantor, sebagai pengawas bisa, atau seperti itu ya. Ini jika ini sudah selesai, maka lanjut di bagian daftar isi. Bagian daftar isi ini adalah kalian baca saja dan untuk fungsinya juga untuk mengetahui apa saja isi jurnal prakerin ini. Nah, di sini ada tiga bagian, ada bagian pendahuluan, cara pengisian jurnal, dan bagian pelaksanaan. Oke, kita masuk ke bagian jurnalnya dulu. Nah, di bagian pertama dalam jurnal ini adalah bagian pendahuluan. Silakan kalian baca saja bagian latar belakangnya, ada tujuan prakerinnya, silakan dibaca. Terus ruang lingkupnya, ini adalah bagian penilaiannya, poin-poin penilaiannya, dan yang D adalah tata tertib di dunia industri atau di dunia usaha. Nah, di sini kalian lihat tata tertibnya secara umum. Namun, yang paling penting adalah mengikuti tata tertib yang ada di dunia industri atau di dunia usaha. Kemudian juga mentaati aturan atau tata tertib yang disampaikan secara lisan oleh pembimbing Anda. Nah, bagian 2, cara pengisian jurnal. Ini mungkin dijelaskan secara singkat. Terus juga diakhiri dengan format daftar nilai. Nah, di bagian ketiga, di halaman 4, ini kalian akan menemukan jurnal kegiatan siswa. Nah, di bulan Oktober kalian isi kompetensi dasar, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan guru pembimbing atau dengan kaprok kalian. Untuk kaprok atau kepala program akuntansi adalah Bu Faridah, dan untuk kepala program otomotif adalah Pak Tusamsi. Nah, di sini ada topik pembelajaran atau pekerjaan. Contohnya adalah untuk yang otomotif mengganti kampas rem sepeda motor. Nah, ini kalian tulis. Nanti kalau selain ganti kampas rem sepeda motor ada lagi pekerjaan berikutnya, misalnya membersihkan karburator, maka ditulis juga di sini. Untuk satu hari diusahakan satu kolom. Tapi tidak mencukupi, bisa ke baris berikutnya, tidak mengapa. Jadi untuk satu hari dua baris ya tidak apa-apa. Nah, contoh yang untuk akuntansi adalah menginput data permintaan barang ke komputer menggunakan aplikasi Excel. Nanti kalau menggunakan laptop berarti ke laptop menggunakan aplikasi Excel. Kalau aplikasinya bukan Excel bisa diganti menyesuaikan yang kamu pakai. Ini bisa ditanyakan dengan pembimbingnya. Nah, untuk satu hari mungkin seperti ini. Nanti kalau ada tambahan lagi tuliskan saja dengan pekerjaan yang berbeda. Intinya adalah nanti setiap pekerjaan kalian tuliskan. Kalau mengganti kampas rem sama ya udah bisa ditulis merek motornya. Mengganti kampas rem Scoopy, mengganti kampas rem tambahkan saja Scoopy, misalnya Beat, tambahkan lagi misalnya datang hari ini adalah Mio. Nah, itu contoh yang Bapak beri. Nanti kalau yang pekerjaan lain berbeda, contoh mengganti ban misalnya,
maka ditulis yang baru di bagian kolom ini. Nanti jika tidak mencukupi bisa di bagian baris bawahnya. Begitupun dengan akuntansi. Nah, untuk nilai karakter budaya industri di sini bisa dikomunikasikan atau bisa dikonsultasikan dengan pembimbing kalian. Bisa pembimbing dunia usaha tentunya, atau dengan pembimbing atau guru pembimbing yang ada di sekolah nantinya. Nah, ini Bapak contohkan ada 3 nilai karakter. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin ini nanti contohnya dari pembimbing kalian menugaskan tolong digantikan kampas rem ini, selanjutnya kampas rem yang itu. Nah, itu bisa kalian kerjakan secara bergiliran. Jadi misalnya arahan pertama adalah sepeda motor Scoopy, lalu selanjutnya mengganti kampas rem di sepeda motor Mio. Nah, itu salah satu contoh sikap disiplin. Kadang-kadang kita memilih mana yang lebih mudah, lalu kita kerjakan. Nanti dengarkan saja sesuai perintah atau arahan dari pembimbing dunia usaha. Contoh kalau di akuntansi untuk sikap disiplin ini, tolong kata pembimbingnya diketikkan ini. Nanti kalau sudah selesai jam 12, kalau bisa selesai saya ambil. Nah, jadi kalian disiplin mengerjakannya. Intinya kalau diminta jam 12 selesai, maka selesaikan di jam 12. Ya, kalau bisa lebih baik lagi adalah sebelum jam yang ditentukan oleh pembimbing. Contoh, tadi adalah contoh untuk karakter disiplin. Nah, nilai karakter tanggung jawabnya adalah kalian bertanggung jawab penuh dengan tugas tersebut. Artinya kalian mengerjakan sendiri atau bekerja sama namun tidak melimpahkannya ke rekan kerja atau ke pegawai yang lain. Ya. Nah, terus untuk kerja sama, nanti misalkan untuk mengganti kampas rem kalian tidak bisa melepasnya sendiri, minta bantuan dengan teman lain boleh, maka masukkan nilai karakter kerjasama. Ya. Nah, begitupun dengan akuntansi juga nanti jika tidak bisa mengerjakan, bisa komunikasi dengan pegawai yang lain untuk minta bantuan bertanya, maka bisa langsung ke bagian, bisa dimasukkan juga inisiatif untuk bertanya. Ya, terus tanggal pelaksanaan, Bapak rasa mudah saja ya, ini bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya. Nah, terus untuk tanggal pelaksanaan, tulis tanggal pelaksanaan hari ini. Misalnya Senin, tanggal 1 Oktober 2020. Nah, untuk tanda tangan pembimbing, ini nanti setelah hampir selesai, nanti bisa kalian minta tanda tangan dari pembimbing. Pak, ini loh yang saya kerjakan hari ini. Minta ditandatangani boleh. Boleh per hari, nanti kalau pembimbingnya sibuk bisa di besoknya atau bisa seminggu sekali ya. Nanti dirapel tanda tangannya. Oke, dilanjutkan lagi ini sampai dengan terus ada 24 baris. Nah, nanti jika ini tidak cukup 1 bulan kurang karena banyak Pak yang saya kerjakan, kurang isiannya, maka kalian bisa kopikan di bagian ini, bagian tengah ini ya. Nah, ini dikopikan, tambahkan. Nanti halamannya bisa ditutupi atau bisa aja di copy langsung menandakan bahwa ini di bagian bulan Oktober. Jangan bagian ini yang kalian copy, maka ini akan ada tanda tangan bulan Oktobernya. Kopikan saja bagian tengah ini, lalu dimasukkan ke dalam jurnal ya. Nah, selanjutnya nanti kalau bulan Oktober selesai, maka minta tanda tangan pembimbing sekolah dulu untuk dilihat. Oh ya, ini pembimbing dunia industri, ada kesalahan. Ini pembimbing dunia industri, Dudi. Lalu selanjutnya ini pembimbing sekolah ya. Oke, nanti coret saja atau di tab X saja untuk pembimbingnya tadi. Nah, selanjutnya ini sampai bulan Februari. Ya, ingat jika tidak cukup dikopikan. Nah, ini petunjuknya ada di bulan Februari, keterangannya. Topik pembelajaran dan jenis pekerjaan serta kejadian penting pengalaman belajar yang dilakukan peserta didik terkait kompetensi dasar yang dipelajari selama kegiatan PKL. Jadi, pekerjaan kalian menyesuaikan dengan kejadian yang ada pada hari tersebut. Jadi jangan dikarang bebas ya, menyesuaikan nanti pekerjaan kalian. Terus yang bintang kedua ini adalah nilai karakter yang dibangun. Di sini disebutkan nilai religius, jujur, toleran, disiplin. Nanti yang mana poinnya dimasukkan, ini harus komunikasi atau konsultasi kalau bisa dengan pembimbing kalian.
Nah, di bagian halaman 29, identitas siswa, ini kalian isi ya. Jangan nanti selesai magang baru diisi, isi sekarang. Setelah kalian baca ini atau setelah kalian melihat video ini, kalian isi langsung nama siswa, tempat tanggal lahir kalian, NIS kalian, jenis kelamin, golongan darah. Nanti kalau tidak tahu, harap nanti cari tahu ya. Cari tahu golongan darahnya, terus alamat rumah kalian, nama orang tua ya. Terus alamat rumah orang tua, nanti kalau berbeda rumahnya atau nanti kalau kalian ikut nenek maka ditulis alamat neneknya di sini, alamat orang tua kalian tetap diisi di sini ya. Jadi kalian orang tua kalian siapa, garis miring kalian ikut siapa juga ditulis. Wali itu artinya orang yang bertanggung jawab dengan Anda selain orang tua ya. Nah, terus nama pembimbing. Nama guru pembimbing nanti kalian cek atau nanti kalian tanyakan langsung dengan panitia. Siapa nama guru pembimbing kalian? Tempel foto kalian berwarna 4x6, foto kelas up, usahakan pakai pakaian sekolah. Banjarmasin 1 Oktober ini kalian bubuhi tanda tangan, terus ditulis nama kalian dengan lengkap ya. Selanjutnya di bagian identitas dunia usaha ya. Nanti ditambahkan. Nah, identitas dunia usaha dan dunia industri ini kalian isi ya. Kalian isi nama perusahaannya atau nama tempatnya apa, alamatnya, ini bisa komunikasi dengan pembimbing, nama pimpinan siapa, nama jabatan beliau apa, nama pembimbing kamu siapa, terus jabatannya apa. Nah, terus pembimbing dunia usaha akan menandatangani di sini, dituliskan nama beliau dan jabatan beliau ya. Terus nah di bagian daftar hadir, ini kalian isi nama NIS, sesuaikan data kalian, terus tempat prakerinnya juga ditulis. Nah, untuk pengisiannya adalah jika kalian hadir di bawah ini ya. Jika kalian hadir maka diconteng. Contengnya di mana? Contengnya adalah di bawah tanggal. Tanggal 1 maka kalian conteng di sini ya. Kalau sakit maka ditulis S. Kalau izin maka ditulis I. Kalau A nanti ditulis alfa tanpa keterangan. Nah, di akhir pekan kalian akan minta tanda tangan 1 kali seminggu ya. Tanda tangan pembimbing. Ini para pembimbing atau tanda tangan pembimbing sampai dengan nanti di akhir bulan ya. Nah, terus catatan siswa dan pembimbing. Ini maksudnya adalah catatan yang penting. Misalkan nanti pembimbing kalian punya catatan terhadap kalian, contoh kalian datang terlambat terus, usahakan nanti datang tepat waktu, makanya ini masuk catatan. Terus catatan berikutnya, kerjakan tugas yang telah diberikan kepada kalian dengan disiplin. Artinya nanti jam 12 selesai, jangan jam 5 selesainya, maka akan jadi catatan pembimbingnya ya. Atau nanti kalian punya catatan penting, oh hari ini ya mengikuti bazar, alhamdulillah bisa seperti itu ya. Selanjutnya, nah di halaman 35 ini adalah daftar nilai. Untuk nama kalian isi nama kalian, nomor induk kalian juga isikan. Nah, selanjutnya yang mengisi nilai ini adalah pembimbing kalian. Kecuali nanti pembimbing kalian meminta kalian untuk menuliskan nilai yang beliau arahkan atau beliau beri ya. Nah, oke, silahkan kalian isi. Tapi ini dengan catatan pembimbing kalian harus tahu. Pada intinya adalah ini pembimbing kalian yang mengisinya. Nah, untuk komponen yang dinilai, jika tidak sesuai atau tidak sama, atau pembimbing kalian jangan yang maka yang ini sesuaikan dengan yang kenyataan, maka Bapak kasihkan daftar nilai kemampuan teknis komponen yang dikosongkan. Jadi tulis apa yang mau dinilai beliau, poinnya. Misalnya mengganti kampas rem, sesuaikan dengan pekerjaan kalian, kata beliau. Maka tuliskan mengganti kampas rem sepeda motor Matic. Nah, berapa nilainya? Nanti kalau ada yang Matic, lalu otomatis ada mengganti kampas rem sepeda motor bebek. Ya, contoh seperti itu. Nah, ini sampai 23. Nanti kalau tidak cukup juga ini dikopikan lagi untuk diisi ke bagian berikutnya. Ya. Nah, setelah itu nilai-nilai ini dijumlahkan. Nanti dapat jumlah nilai. Nah, untuk menghitung rata-rata jumlah nilai dibagi berapa komponen yang dinilai. Misalnya ada 5. Nah, maka jumlah nilai dibagi 5. Jumlah yang dikasih nilai ini berapa, terus dibagikan 5, maka dapat rata-rata. Rata-rata komponen A, kemampuan teknis ya, bukan B ini.
komponen A. Nah, selanjutnya ini ini ikut dengan yang ini ya, bagian A. Nanti diganti. Nah, yang B ini adalah sikap atau perilaku atau karakter. Nah, yang berwenang mengisi ini adalah pembimbing kalian. Jadi silakan kalian minta nilainya dengan pembimbing kalian. Nah, menyesuaikan. Nanti kalau dapat nilai 70, maka nulisnya di bagian K. Kalau dapat nilainya 85, maka nulisnya di bagian SK. Ini ada singkatannya, BK belum kompeten, CK cukup kompeten, K untuk kompeten, dan SK adalah untuk sangat kompeten. Jumlahkan nilainya, terus bikin nilai rata-ratanya juga. Nah, untuk predikat, ini bagian A yang di atas tadi ditulis jumlahnya, ditambahkan jumlah bagian B, dibagi 2, maka dapat rata-rata secara keseluruhan. Nah, misalkan rata-rata secara keseluruhan Anda dapat yang 79, maka 79 ada di bagian predikat kompeten, ya. Maka nanti di bagian sertifikat depan, tapi ingat ya, ini tanda tangan dulu dengan guru pembimbing kalau sudah diisi nilainya. Terus kemudian ditulis nama beliau dengan lengkap. Nah, untuk bagian sertifikat ini ada di bagian ini. Nah, sertifikat ini ditulis nama kalian, ditulis juga tempat tanggal lahir, nomor induk kalian, ya. Untuk program kalian menyesuaikan nanti yang akuntansi maka terisi dengan akuntansi. Jika salah tidak apa-apa, nanti disesuaikan atau di tab X. Nanti ini sebagai acuan, bukan sebagai sertifikat. Ini sebagai datanya. Datanya nanti akan kita masukkan atau nanti akan dimasukkan oleh perusahaan atau perusahaan nanti mengeluarkan sertifikat, kalian tulis juga datanya di sini. Telah melaksanakan praktik kerja industri pada VT atau kepada bengkel apa, silahkan tulis. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 28 Februari 2021 dan dinyatakan. Nanti tadi kita hitung adalah kompeten, maka ditulis ini kompeten, ya. Nah, terus Banjarmasin ditulis tanggalnya, tanggal pemberian sertifikat ini. Nah, di sini untuk nomor ini adalah nomor surat keluar dari bengkel atau dari dunia industri tadi, ya. Kalian minta dengan guru pembimbing, Pak, atau iya benar sama guru pembimbing, ini minta isikan nomornya berapa gitu, ya. Terus untuk jabatan ditulis nama, jabatannya ditulis, ini nanti bisa dihapus atau nanti ditulis jabatannya di sini, nicknya dan NIP-nya juga di sini, ya. Nanti kalau sudah dapat ini sebagai bentuk kelengkapan jurnal kalian. Mungkin sertifikatnya akan dicetakkan secara berbeda, ya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk format penulisan laporan praktek kerja industri. Nah, ini format penulisan laporan. Kalian jurnalnya harus terisi, kemudian kewajiban kalian setelah mengisi jurnal adalah membuat laporan. Nah, laporan ini usahakan membuatnya adalah di bulan keempat atau di bulan kelima sebelum kalian selesai. Jadi kalau selesai artinya apa? Yaitu berisi mengapa diperlukan praktek kerja industri, di mana prakerin kalian lakukan, mengapa tempat tersebut yang kalian pilih, kemudian di bagian apa prakerin yang kalian lakukan. Misalnya kalau di akuntansi diletakkan di bagian administrasi, misal. Nah, terus mengapa harus di bagian tersebut, alasannya apa? Ini bisa sambil dikomunikasikan. Harusnya ini kalian baca agar bisa membuat laporan. Selanjutnya juga ada di bagian gambaran umum, sejarah studi, kegiatan perusahaan, ini komunikasi atau konsultasi dengan pembimbingnya. Jadi atau nanti dengan pengamatan kalian, untuk struktur nanti bisa ditanyakan juga, ditulis. Dan ini tidak secara mendetail itu bagus, tapi kalau secara umum juga boleh, tidak mengapa.
Pada intinya adalah nanti apa yang disampaikan atau sesuai dengan arahan pembimbing kalian. Nah, bab 3, kajian teori, uraikan teori-teori dari buku bisa dari artikel, jurnal, atau dari website. Misalnya contoh, banyak contoh-contoh prakerin yang ada, laporan prakerin yang ada di website atau di internet. Ini bisa sebagai bahan referensi kalian. Selanjutnya adalah bab 4, pelaksanaan praktik kerja industri. Nah, ya, contoh misalnya Anda pakai permasalahan, misalnya menyesuaikan saja boleh. Sekali lagi kata Bapak, banyak contoh laporan prakerin yang ada di internet. Silahkan kalian baca, kalian cek, dan jadikan referensi kalian. Untuk penulisan daftar pustaka silahkan kalian ikuti seperti ini. Nah, jika daftar kalian mengambil dari internet, nah bisa kalian cantumkan seperti ini. Ini nama webnya, ini tanggal posting webnya posting tanggal ini, terus ini judulnya. Setelah itu kalian mengaksesnya tanggal ini, ya. Dari mana? Ini ada di linknya. Link ada bagian atas link untuk alamat itu. Atau ketika kita kopikan, kita masukkan linknya, maka dia masuk ke atau muncul ke website yang ini. Ini adalah linknya. Lalu selanjutnya di bagian petunjuk pengetikan laporan. Nah, laporan ini menggunakan kertas A4, tebalnya 70. Lebih baik atau bagus lagi kalau kalian gunakan 80 gram ketebalannya. Ini bisa ditanyakan sama tukang fotokopian atau tukang cetaknya, biasanya tahu beliau. Nah, kemudian setelah dicetak, nanti siapkan cover. Subcover adalah kertas juga. Jadi covernya menggunakan kertas putih aja, nggak usah menggunakan kertas tebal untuk cover yang ada logonya, ya. Terus nanti kertas putih itu nanti ditutupi, dijilid menggunakan plastik transparan. Tapi nanti ketika diminta untuk menjilidnya dengan ketentuan jenis hurufnya, ukuran hurufnya. Nah, ini Times New Roman, ukurannya 12, spasi 1,5 lines, ya. Untuk jenis jenis dan ukuran huruf, ini jenis huruf ganti Times New Roman. Ini mungkin kalau komputer kalian gunakan Calibri dulu. Ya, ini diganti Times New Roman, ya, seperti ini. Kemudian untuk ukuran yang ini, ukurannya kalian ganti, menyesuaikan, ya. Nah, terus spasi atau jarak antar baris, spasi adalah di bagian paragraf di ujung sini kalian klik. Nah, untuk spacing before-nya 0, nanti kalau 12 maka dikurangkan jadi 0, ya. F-jar-nya sama 0 poin, 0 poin. Nah, untuk line spacing-nya nanti pilih yang 1,5 lines. Kalau 2 tambah 1, 3 ini kalian selesaikan, edit, sesuaikan. Setelah itu klik OK, ya. Nah, untuk margin kertas, untuk ukuran kertas juga pengaturannya di bagian pack layout. Nah, kalian klik pack layout. Setelah itu kalian pilih size, cari size. Size pilih yang belum muncul, tunggu. Bagian A4 geser di bagian atas, ya. Klik A4. Oke, selanjutnya untuk margin ini pilih custom margin, ya. Nah, untuk top atas ini menyesuaikan 4, kiri 4, kiri ini berarti left 4, kanannya 3, bawahnya 3, ya. Untuk orientasinya tetap aja potret. Kalau sudah oke saja. Nah, untuk huruf miring ini digunakan menunjukkan istilah asing. Nah, asing adalah misalnya seperti ini, skill. Nah, skill ini kalau bahasa Indonesia adalah kemampuan atau keterampilan. Ini otomatis kita blok, kita miringkan, ya. Kenapa? Karena dia bahasa asing berupa bahasa Inggris. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya, untuk tebal ini menegaskan istilah tertentu. Dan untuk menuliskan bab 1, subbabnya adalah pendahuluan 1.1. Nah, itu tebal, ya. Dan laporan dibuat secara mandiri atau individual, bukan berkelompok. Berkelompok bisa, tapi tetap mengumpulnya masing-masing. Ada laporan atas nama kamu, bukan atas nama kelompok, ya. Lagi, boleh sama, tapi tetap sama ini karena tempat magangnya sama, terus diletakkan di divisi atau di bagian yang sama, tapi tetap untuk pelaporannya
masing-masing. Nah, ini adalah contoh halaman judul laporan atau covernya. Nah, laporan praktek kerja industri seperti ini ya. Nah, ini tetap ini menyesuaikan tempat prakerin kalian. Nah, ini judul prakerin. Nanti kalau memang ada diberikan judul ya, diarahkan untuk memberikan judul. Tahun pelajaran 2020-2021 ini logo. Logonya ini bisa minta dengan Bapak, nanti akan Bapak kasihkan. Nah, terus nama NIS kelas ini juga diisi SMK Nahdlatul Ulama NU Banjarmasin, ini biarkan seperti ini. Nah, ini adalah judul. Setelah judul, kamu letakkan halaman pengesahan. Halaman pengesahan Anda ketik seperti ini, laporan praktek kerja ketik aja, dan ini menyesuaikan. Misalnya ada judul, menginput barang, atau menginput data permintaan barang. Misalnya tidak ada, maka langsung ke pada PT Indah Aman Sentosa ini telah ditulis. Nah, ini contoh langsung ke sini. Ini nggak usah kalau nanti nggak ada judul ya. Menyesuaikan. Pada intinya adalah nanti komunikasi dengan pembimbing kalian, pembimbing guru yang ada di sekolahan. Nah, terus oleh nama Anda, NIS-nya kalian tulis juga menyetujui, mengetahui. Nah, untuk urutan tanda tangan, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Tanda tangan yang pertama adalah di pembimbing sekolah. Nah, untuk pembimbing sekolah, laporan yang kalian print out tadi tidak usah dijilid dulu, biarkan berlembaran lalu dijepit agar tidak berhamburan. Nah, setelah itu beliau akan mengecek penulisan kalian bab 1, bab 2 benar atau sudah. Nanti kalau ada kesalahan maka ditandai salah, kalian cetak lagi untuk yang betulnya. Yang salah tadi disimpan, nanti dikasih tahu sama beliau, "Bu, ini yang kemarin salah. Nah, sekarang ini yang sudah saya betulkan." Nah, jadi setelah tahap pengecekan tadi, maka jika dirasa laporan kalian sudah sesuai, maka nanti beliau akan mengasih tanda tangan. Terus ditulis nama, setelah itu baru dijilid. Setelah tanda tangan ini dapat, tanda tangan pembimbing sekolah, kemudian laporannya dijilid dengan rapi, dibawa ke pembimbing dunia usaha atau dunia industri. Nah, nanti beliau mungkin bisa mencek lagi, tapi kemungkinan besar juga akan langsung berikan tanda tangan, kemudian ditulis nama beliau dan di stempel. Ingat ya, di stempel dunia, pakai stempel kantor jika ada ya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketua jurusan atau kepala program. Kepala program ini bisa dengan Bu Farida sebagai ketua jurusan akuntansi. Kepala program yang di otomotif bisa dengan Pak Tusamsi. Nah, ini catatan pentingnya, laporan dicetak atau print out. Namun, jangan dijilid dulu sebelum mendapatkan ACC atau TTD dari pembimbing sekolah. Nah, setelah mendapat tanda tangan dari pembimbing sekolah, laporan, nah, baru wajib dijilid untuk konsul atau mendapatkan tanda tangan dari pembimbing Dudi. Kira-kira dipahami ya. Nah, selanjutnya daftar isi, bisa menggunakan daftar isi yang seperti ini, halamannya menyesuaikan ya. Nah, setelah daftar isi, ini ada daftar tabel. Jadi menyesuaikan ya. Ada halaman judul, halaman pengesahan, urutannya kata pengantar ini kalian buat, kata pengantarnya banyak contoh kata pengantar di internet, bisa kalian copy paste saja. Berikutnya daftar isi, berikutnya juga daftar gambar, daftar tabel. Nah, ini tolong kalian sesuaikan isinya. Nanti kalau ada lampiran, nah lampiran nanti di bagian bawah ya. Nah, daftar tabel halaman berapa, terus daftar gambar halaman berapa aja ada. Nah, selanjutnya adalah lampiran. Lampiran di halaman terakhir. Lampiran 1 adalah fotokopi surat balasan atau diterima perekarin. Jadi selain kopi surat balasan, setelah itu kalian lampirkan di laporan ya. Terus lampiran kedua adalah sertifikat prakerin. Nah, sertifikat prakerin ini nanti kalau dapat kalian lampirkan. Nanti kalau belum dapat tidak mengapa, tidak perlu dilampirkan atau nanti belakangan dilampirkan, tidak apa-apa. Untuk lampiran ketiga adalah foto-foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini wajib kalian lampirkan. Nanti ketika prakerja jangan lupa berfoto. Fotonya apa saja? Foto pembimbing, foto ketika kalian mengerjakan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan, atau foto nanti di depan tempat prakerin kalian. Ya, pokoknya foto-foto tersebut adalah bukti bahwa kalian benar-benar sedang atau melakukan praktek kerja industri.
Nah, untuk foto dan gambar, ingat ya, ini gambarnya ini adalah keterangan gambar. Nah, untuk yang gambar ini biasanya gambar 2.1. Gambar 2.1 nanti ini adalah keterangan. Nanti gambarnya di atas, kalian tulis keterangannya. Gambar 2.1. Gambar 2 ini menandakan babnya. Titik 1 ini adalah gambar yang pertama di bab 2. Ya, gambar ada di bab 2, gambar pertama. Ya, sekali lagi bapak ulangi, gambar ini menandakan bab, ini menandakan urutan gambar yang tampil. Nah, ya, jelas. Nah, untuk tabel ini sebaliknya, tabel di atas. Nanti kalau ada tabel, maka judulnya di atas, sedangkan gambar judulnya di bawah. Tabel 2.1 ini sama, menunjukkan bab, ini menunjukkan urutan, ya. Berarti ini di atas baru tabelnya. Kalau gambar tadi gambar dulu, lalu keterangannya di bawah atau nama gambarnya di bawah. Bisa dipahami ya? Nah, inilah contoh pengisian jurnal. Ini adalah penjelasan pengisian jurnal dan penjelasan tentang sistematika pelaporan. Silahkan kalian baca. Ini Bapak lampirkan di belakang jurnal. Untuk cover, daftar isi, contoh halaman pengesahan kemungkinan besar akan Bapak bikinkan. Contohnya kalian bisa download melalui link yang Bapak siapkan nantinya. Baik, demikian informasi ini atau penjelasan ini. Semoga menjadi manfaat untuk kalian. Semoga kegiatan kalian lancar, tertib, tidak ada suatu kesalahan ataupun kendala, apalagi masalah. Nah, untuk izin, Bapak ingatkan izin silakan wajib juga untuk bersurat. Kirim suratnya kalau bisa, kalau tidak sampai bisa menggunakan telepon. Intinya adalah memberikan kabar ke pembimbing kalian dan juga ke pembimbing sekolah. Baik ya, ingat ini kesempatan bagus kalian, kesempatan emas kalian. Mudah-mudahan kalian dengan pengalaman kerja, dengan ilmu yang ditempa di dunia usaha akan menjadikan kalian lebih dewasa, akan menjadikan kalian, mengasah kalian menjadi seorang yang profesional, yang kenal dengan dunia kerja, maka nantinya akan menjadi persiapan kalian ya ketika menghadapi dunia kerja sesungguhnya. Demikian Bapak Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.